Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati yang namanya hidup. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, negara Republik Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Tanpa adanya jasa para pahlawan yang berkorban untuk negara, Indonesia tentu tidak akan terbebas dari penjajah. Para pahlawan kita pada masa peperangan, mereka memiliki daya juang yang sangat tinggi. Bahkan mereka tidak takut mati demi membela dan melindungi negara Indonesia. Sifat-sifat tahan banting dan tahan mental, inilah sifat yang jarang dimiliki generasi muda sekarang. Olehnya itu, di bulan pahlawan ini, saya ingin menyulut api semangat kita semua, terutama generasi muda seusia daya, dengan satu quotes heroik para pahlawan yang melegenda. Kita tidak mewarisi siapapun, dan tidak akan ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. Olehnya, hari ini saya ingin membawakan biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang juga pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau bergabung sebagai anggota Budi Utomo yang merupakan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia. Beliau adalah sosok pemuda pembaharu yang sangat mengedepankan idealisme, terutama dalam hidup dan dalam bidang pendidikan. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, beliau juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik, yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang sangat mengejala di masyarakat. Di samping aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, beliau dengan mudah diterima dan dihormati di tengah-tengah kalangan masyarakat, sehingga beliau dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pengalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi pada tahun 1912 untuk melakukan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan cara berpikir dan beramal menurut agama Islam. Beliau ingin mengajak Muslim Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Berdirinya ini bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa organisasi ini bukanlah organisasi politik, akan tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan dan tuduhan datang bertubi-tubi kepadanya. Beliau dituduh hendak mendirikan agama baru. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena telah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen. Beliau mengajar di sekolah Belanda dan bergaul dengan anggota Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, dan berbagai macam tuduhan lainnya. Beliau sempat mengajar di sekolah Ostia Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak ingin membunuhnya.
Namun, beliau berteguh hati untuk melanjutkan cita-cita dan pembaruan Islam di bumi Nusantara. Pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan ini baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan ketetapan surat nomor 81 22 Agustus 1914. Izin ini hanya berlaku di Yogyakarta dan organisasi ini hanya bisa bergerak di Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda timbullah kekhawatiran akan berkembangnya organisasi ini. Maka dari itu Muhammadiyah dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi di daerah-daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Untuk mengatasinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan di daerah-daerah lain untuk menggunakan nama lain, seperti misalnya Al-Munir, Ujung Pandang, Nurul Islam, Pekalongan, Ahmadiyah di Garut. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatona yang mendapatkan bimbingan dari cabang Muhammadiyah. Sedangkan di Yogyakarta sendiri beliau menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Perkumpulan ini dan jamaah mendapatkan bimbingan dari Muhammadiyah. Misalnya Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Hambudi Suci, Khayatul Qulub, Turatul Aba, Tawanu Alal Birri, Ta'aruf Bima Kanu Al Fajar, Syahratul Mubtadi. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersahabat dan berdialog dengan tokoh-tokoh agama lain seperti Pastur Van Lith pada tahun 1914 sampai 1918. Van Lith adalah pastur yang pertama diajak berdialog oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pastur Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh dari kalangan keagamaan Katolik. Gagasan pembaharuan Islam oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini disebarluaskan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota. Di samping melalui relasi-relasi dagang miliknya, gagasan ini mendapatkan sambutan besar dari masyarakat sekitar. Dari berbagai daerah-daerah ulama berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan kepada Muhammadiyah. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan untuk mendirikan cabang di berbagai daerah di Indonesia. Permohonan ini baru dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan, negara Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan nomor 657 1921. Dasar-dasar penetapan ini ialah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan bangsa Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai umat yang terjajah, yang masih harus belajar dan berbuat. Kalimat demi kalimat sudah saya sampaikan, kata demi kata sudah saya lontarkan. Kesalahan itulah sudah barang tentu yang ada, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.